Gue liat foto, nggak tahu, gue langsung, gue piem, gue pucet, gue diem, gue duduk, narik napas gitu. Itu apa ya Pak ya? Gue bilang kayak gitu. Maksudnya, itu ini foto siapa? Gue merinding kucing. Sumpah kai. Kita yang kedua itu pada saat sama malam, kejadian malam. Nah, kalau yang ini lebih gimana ya? Kalau kata menurut gua itu lebih unik. Lebih unik. Lebih unik. Lebih uniknya karena apa nih? Karena itu terjadi di jalan tol. Di jalan. Jalan tol. Jadi gini, malam-malam kan, itu kurang lebih jam 12-an lah. Enggak, lu ceritakan dulu nih, lu dari arah mana mau kemana, di jalan tol apa? Gue habis ngedrop tamu dari, kalau gue nggak salah tuh daerah Sudirman ya. Daerah Sudirman ke arah Kelapa Gading. Kelapa Gading. Oke. Nah, kalau nggak salah Kelapa Gading itu di belakang Mall Arta Gading. Oke ya. Nah, itu udah sampai kurang lebih jam 12-an. Nah, kita 12 malam. Nah, kita tuh kalau untuk komunitas supir taksi yang konvensional ya, kita biasa kalau menjelang pagi, menjelang dini hari kita istilahnya mantek. Istilahnya kita mantek untuk mencari order yang mau ke arah airport. Airport kan di barat, otomatis gue cari ke arah timur. Harapan gue supaya dapat harga yang lebih gede. Sudah kayak begitu, gue pikir udah jam 12 kan, 12 malam. Wah, ini udah kelewat tuh, udah lewat jam dari mantek istilahnya. Paling nggak kita tuh harus sampai ke, gue biasa mantek di daerah Bekasi. Itu sudah sampai daerah Bekasi mungkin jam-jam, harusnya tuh jam 1, jam 11 malam kita udah mantek situ. Nah, karena udah kelewat, gue coba maksain diri lewat tol. Nah, di depan, biasanya kalau tol berarti gue masuknya ke tol dalam kota, gitu kan. Habis gue ngedrop, gue langsung masuk tol depan Mall Arta Gading, ada pintu tol tuh. Ada pintu tol. Gue masuk tuh. Gue bayar tol, nah kan ke atas tuh. Saya kan ke atas. Nah, itu gerimis. Gerimis. Ya kan. Nah, karena gerimis gue nggak berani kenceng-kenceng dong, ya kan. Gerimis, set ke atas. Nah, baru gue naik ke atas nih. Set gue naik ke atas, tiba-tiba gue lihat loh, itu kayak ada bayangan orang jalan. 2 orang loh, gitu loh. Kok ada orang jalan? Gitu kan, gue bingung kan. 2 orang dewasa atau? Enggak. Ibu kayak ibu sama anak. Oh, perempuan. Anaknya juga perempuan. Anaknya perempuan juga. Betul. Ya, terus? Nah, tapi yang aneh, kok ada orang jalan di atas tol. Loh. Itu kan tol atas ya? Tol atas, ya kan? Kan pertanyaan dong, itu orang dari mana? Iya. Ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau untuk supir taksi, kalau kayak gitu pasti otaknya apa? Satu, kalau bisa, ya gue nggak terampuin banget ya, nggak terampau lempeng-lempeng banget lah. Nih, siapa tahu dia mau naik taksi, ya kan? Apalagi gerimis. Tapi kan lo harus berpikir dong di atas tol, masa itu kan nggak ada. Kalau kita nggak ada, nah, nggak. Itu kan kalau buat kita tuh peluang. Peluang, siapa tahu dia ada ditinggalin, mau apa dia, banyak lah. Kayak misalnya bisa jadi dia ribut keluarga. Ribut apa gimana, ya kan? Nah, ya kalau sampai kejadian gitu mah tega banget gitu. Dan gua yakin banget itu safety, karena kenapa? Ada anak. Ada anak. Ya kan? Lo yakin banget itu safety. Kalaupun peluang dia naik taksi gue, itu aman, gitu loh. Oke. Nah kan, gue diem tuh, apa gue deketin tuh kan, lah gue bilang, Bismillah aja, siapa tahu ini benar-benar ada duit nih, gue bilang, mau kemana nggak apa-apa deh, gue bilang. Sewa ya kan, nah udah, gue deketin pelan-pelan, sampai gue buka jendela.
Lah, Bu, mau kemana Bu? Dari mana? Gitu. Oh iya Pak, gua berhenti. Mau naik? Iya boleh Pak. Nah, langsung dibuka tuh. Masuk tuh. Waduh Bu, malam-malam kayak gini mau kemana? Gua bilang kayak gitu, Ibu dari mana? Dia diem. Ntar lu, dia masuk di kursi depan atau belakang? Belakang dua-duanya. Sama anaknya? Sama anaknya. Iya, oke. Ah, ya kan? Nah, duduk itu ibu-ibu sama anaknya. Ya kan? Gitu. Nah, Ibu mau kemana Bu? Kayak gitu kan. Nah, gua nggak peduli. Gua langsung nyalain tuh argo gue. Jepret, kan. Udah nyalain argo gua. Terus sudah kayak gitu. Ibu mau kemana Bu? Nah, semenjak masuk, dia diem. Dia diem. Dia ngasih sama gua kertas. Ada komunikasi nggak lo pada saat ngasih kertas tuh? Nggak ada. Dia diem. Dia masuk, dia diam. Tapi kan pada saat lo bilang, Ibu mau ikut, dia hayu gitu, ngomong gitu nggak? Kayaknya sih gue denger dia ngomong hayu. Oh gitu. Boleh gitu? Iya. Ayo ikut gitu. Oke, dia naik. Karena kan intinya dia bilang ayo, dia langsung nyamperin ke pintu belakang. Ya kan, gua buka apa? Gua sendal gua buka, dia masuk. Dia masuk, oke. Ya kan? Kayak gitu, dia masuk. Udah. Gua nyariin argo, dia nggak komplain. Nah, pilih gua, udah, duit nih. Ya Sewa kan? nih. Sewa nih, ya kan? Pikir Begitu. udah cuan aja nih, Siapa kan? lagi ya kan? Nah, Malam-malam gini. malam kayak gini, ya kan? Apalagi udah di atas tol. Pokoknya udah gurih banget kata gue. Nah, udah gua nyalain argo gue, mesin jalan. Bu, kita mau kemana Bu? Dia diem. Dia cuma kasih sama gua kertas. Gua bilang, komplek DDN Blok 7. Gua masih inget banget tuh alamatnya. Ya. Nah, gua lihat kayak begitu. Udah, gua jalan tuh. Emang sih agak-agak ada banyak kejanggalan sih sebenarnya. Pada saat lu jalan. Betul. Iya, apa itu kejanggalannya? Gua ajak komunikasi, dia diem. Oh. Itu anaknya juga diem. Anaknya juga diem. Gua bilang nggak, bodoh lah. Mungkin nih lagi ada masalah keluarga. Oke. Entah dia ribut, pokoknya apapun bisa terjadi ya, ya kan? Kayak gitu. Bodoh, yang penting ada alamatnya. Ya kan? Ada alamatnya, bohong kalau bisa ada kenapa-napa, ini orang rumahnya nggak mau nyelesain. Jadi udah peluang yang namanya kemungkinan yang buruk-buruk itu gua pikir nggak bakal terjadi lah. Kayak gitu. Nah, gua ngarah tuh. Itu pokoknya jelang-jelang itu jam 12-an lebih, setengah satuan lah. Gua tahu nih daerah DDN, daerah Pondok Gede. Pondok Gede. Deket pasar. Pasar Pondok Gede, sebelah kiri itu ada komplek DDN. Oke. Tahu gua. Set, gua jalan ke sana. Cuman udah sampai tujuan, itu komplek. Nah, itu kurang lebih jam, ada lah, makan waktu hampir 45 menit lah, 41 jam lah, begitu. Sampai depan komplek, hujan juga, ya kan? Hansip kagak ada, cuy. Oh, nggak ada hansip. Kagak ada hansip, ya kan? Jadi gua ngeraba-ngeraba nih, ya kan? Blok mana blok ya kan? Lama krimis-krimis kayak begitu, akhirnya udah, gua naik turun dong. Lu naik turun maksudnya lu menanya penduduk setempat, tukang rokok? Paling kagak gua ngeliat, paling kagak lu ngeliat pelang gitu ya? Pelang, blok AP, kayak gitu, itu doang. Nah, kayak gitu. Nggak salah gua tuh 3 atau 4 kali naik turun. Oh ini blok A. Naik lagi. Nah, masuk lagi dalam, karena masalah tuh. Akhirnya sampai kurang lebih pas sudah gua dapet nih, ini blok C, ya sono blok K. Ya, ono blok. Gua masuk tuh. Nah, gua sama itu udah masuk ke bener, gua pasin lagi bener blok. Nah, pas udah masuk lagi yang terakhir, kagak ada orangnya. Orang hilang? Hilang. Tapi lu udah ketemu bloknya? Bloknya ketemu. Udah ketemu bloknya? Bloknya ketemu. Oke. Kurang lebih, pokoknya kalau nggak salah kan blok kan untuk. Nah, setelahnya ada keramaian. Ada kayak model apa? Tenda ya. Kayak tenda. Ada tenda. Kayak gitu. Ada model tenda kayak begitu. Nah, terus sudah kayak gitu. Lah, gua bilang kok ini maksudnya apa nih?
gitu. Oh mungkin udah turun kali, gue nggak tahu kan, kayak gitu. Gue nggak tahu. Apa udah turun gimana gue nggak tahu kan. Yang pasti sekarang baru gue memikirkan masalah harga gue dong. Cepet lebih sih. 100 ribuan. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar nih? Bingung gue kan. Akhirnya udah gue majuin mobil gue ke situ, nah gue masuk. Assalamualaikum, gue bilang kayak gitu. Sesuai dengan alamat berarti itu ya? Sesuai sama alamat. Gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ada apa Pak ya? Gue ketemu kalau sama entah familinya, pokoknya saudaranya lah, cowok kayak gitu. Iya Mas, enggak. Tadi saya bawa apa kayak model, saya bawa orang. Saya dikasih alamat ke sini. Kayak gitu. Enggak nih, soalnya mobilnya belum dibayar. Gue bilang kayak gitu kan. Bilang kayak gitu. Mobilnya belum dibayar. Oh iya, bentar Pak, kata dia kayak gitu. Siapa ya? Akhirnya bapaknya keluar. Tuh ada seorang bapak. Kayak gue pikir tuh setelah itu gue yakin maka itu bapaknya. Setelah gue tahu kan bapak, seorang bapak keluar. Waalaikumsalam Mas, ada apaan? Pak maaf Pak, tadi saya dari pintu dari jalan tol bawa 2 orang, ibu-ibu 1 sama anak. Ya kan, nah bawa ke sini Pak, mohon dibantu Pak saya untuk masalah pembayarannya. Maksudnya apa Pak ya? Gitu. Coba masuk dulu ke dalam kata dia. Dia bingung dong. Bingung, mau masuk dulu di dalam, nggak usah di luar Pak. Gitu. Soalnya kita lagi berdua. Oh iya. Gitu. Oh ya, gue nggak usah ngomong di luar juga kan, nggak enak kan. Ayo gue masuk ke dalam. Oh masuk ke dalam, ada foto. Foto. Ada foto. Foto itu di ruang mana? Di ruang tamu. Ruang tamu. Ada foto dan ada kayaknya sih ada jenazah, ada orang di jenazah gitu kan. Disemayamin kan, kayak gitu. Ini maksudnya apa nih? Gue bilang, gue bingung nih kan. Gue lihat foto, nggak tahu. Gue langsung, gue piem, gue pucet, gue diem, gue duduk, narik napas gitu. Itu apa ya Pak ya? Gue bilang kayak gitu. Maksudnya, itu ini foto siapa? Gitu. Gue merinding kucing. Sumpah kai. Kan kejadian udah lama ya? Aduh, itu kalau nggak salah dari kejadian yang pertama itu kayaknya selisih 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Gue bilang, waduh, itu siapa Pak ya? Ini yang meninggal, anak saya meninggal, sama cucu saya. Aduh Pak. Aduh, gue sampai nangis tuh itu. Aduh, kenapa Pak? Kok saya ngalamin kayak gini Pak ya? Kenapa? Ini, gue masih ingat kan ada kertas ya, yang gue kasih, yang dikasih sama dia kan. Gue masih simpen tuh. Terus kertasnya nggak hilang tuh ya? Nggak hilang. Lo tunjukin ke dia? Gue tunjukin ke bapak-bapak itu. Dia kan, ini Pak, dilihat lah sama bapaknya tuh kertasnya. Bapaknya nangis bro. Ya Allah, ini bener tuh anak saya. Ya, Bapak gimana jalan ceritanya? Ngomong ke gue gitu, gimana jalan ceritanya? Gue kasih tahu gitu. Lu ceritain tuh. Ceritain. Di mana pokoknya abis gue bayar, abis saya bayar ngetep tol, naik ke atas nggak jauh sebelum, pokoknya deket-deket Rawasari, pintu Rawasari sebelumnya situ lah. Iya Pak, ini katanya meninggal, nggak tahu apa. Gua nggak nanya masalah apa kecelakaan atau gimana, tapi itu belum dikubur. Jenazahnya masih ada? Jenazah masih ada dan belum dikubur. Kayak gitu. Ya kan, nah akhirnya ya udah Pak, gitu. Ya mungkin apa ya, mungkin apa namanya kalau apa mungkin kembaran itu apa tuh namanya? Horin ya. Mungkin itu kali ya. Horinnya dia. Oh gitu. Bapaknya bilang, Pak, terima kasih banyak Pak, Bapak udah nganterin katanya. Kayak gitu. Apa ini untuk masalah Bapak nanti biar kami saya aja ya, jangan saya gitu loh. Karena ya mungkin Bapak pikir juga, gue juga nggak kenal tuh bapak dan gue juga nggak tahu kalau di situ ada kedukaan kan. Bapaknya memang membantu nyelesain kayak gitu. Itu dia tuh. Emang sih di perjalanan dia nggak ngomong
nggak ngomong gitu. Dan gue ngeliatnya waktu yang agak aneh tuh pas di perjalanan kan gue sempet lihat spion kan. Spion, oke. Itu orang gue nggak pernah ngeliat ke gue. Dia ngeliat lurus aja ke jalan dan diem. Jadi sepanjang perjalanan dia nggak ngomong apa-apa kecuali nggak ngomong apa-apa. si tulisan alamat itu. Betul. Oke. Terus tulisan itu masih ada lu pegang nih. Masih ada. Sampai lokasi ke bapaknya. Betul. Oke. Dari situ makanya bapak bilang, oh iya itu tulisan anak saya. Nah bapaknya mungkin cerita, ini kejadian apa yang terjadi sama anaknya gitu. Cerita nggak pada saat itu? Ya kalau nggak salah sih cerita, kalau gua nggak salah dengar saat itu kayaknya sih entah kecelakaan kali ya. Kecelakaan mobil. Kecelakaan, mungkin kecelakaan dia habis dari kalau nggak salah dia dari airport apa ya, kecelakaan terus sudah kayak gitu nggak tertolong kali saat itu. Kayak Berarti kejadian dia kecelakaan dan dia akhirnya meninggal itu di hari yang sama. hari yang sama. Hari yang sama. Hari yang sama. Udah lewat hari karena lu udah pagi ya. Enggak lewat, ya. pagi. Cuma hitungan jam doang itu. Lu Bro. kan di rumah yang duka Dini itu. hari. Dini hari kan. Bisa jam 2-an tuh ya. Mungkin selisih 6 atau mungkin 8 jam kali ya. 8 jam ya. Kayak gitu. Berarti itu mungkin horinnya dia ya. Yang jadi permasalahan kenapa sekarang dia harus mengganggu lu di jalanan gitu untuk nganter. Kalau menurut gue sih bukan diganggu, gue nggak merasa terganggu kok. Nggak merasa terganggu. Gue malah berpikir bahwa itu rezeki. Karena gue berpikir nih pasti sewa. Nah, nih. Tapi itu dibayar kan? Kalau di komunitas gue, kami ada beberapa orang yang berpikir bahwa ketemu kayak hal-hal yang seperti itu adalah rezeki. Boleh percaya, boleh enggak, itu rezeki. Kayak gitu loh. Ada teman gue juga pernah katanya ketemu orang terus orang nggak ada dibayar sama duit, akhirnya duitnya berubah jadi daun katanya. Tapi setelahnya dia dapat rezeki. Kita percaya itu. Kita kalau gue percaya namanya kita berbuat baik pasti akan ada ganjarannya. Iya, dalam artiannya ini lu nganterin dia yang lu angkat orang manusia yang agak lu anggap aneh, nggak ngomong nggak apa, dia diam aja menatap lurus doang. Ya. Tapi pada akhirnya dia mengantarkan ke orang tuanya untuk memberikan sejumlah uang ke lu sesuai argo. Betul. Kan? Berarti lu dapat rezeki di situ. Dapat rezeki. Berarti sebenarnya intinya dia tidak mengganggu dong ya. Enggak sama sekali. Tidak mengganggu, malah memberikan rezeki. Betul. Cuma dengan cara yang berbeda. Nggak seperti lazimnya lu ngangkut manusia yang hidup. Betul. Kan berarti kan dia udah meninggal. Dan kalau gue sih kalau gue berpikir mungkin juga ada juga orang-orang yang melihat ada orang berjalan tapi mungkin nggak peduli. Kan situ kan di atas tol kan bukan gue doang. Nggak bro, kalau menurut gua kan kalau makhluk itu berjalan, lu kan nggak semua orang diperlihatkan. Oh iya. Mungkin. Oh iya benar juga ya. Iya, kalau manusia yang benar-benar ada wujudnya, semua orang pasti bisa lihat. Barangkali dia abaikan. Oh iya benar. Nah, dia menunjukkan itu hanya di lu kan mungkin barangkali dia mau ngasih rezeki ke lu, ya nggak? Iya dong. Iya betul juga ya. Iya dong. Kalau manusia yang benar-benar hidup yang normal ya pasti semua orang bisa melihat. Ini masalahnya kan lu yang dilihatin. Dari 2 cerita yang tadi lu ceritain, yang pertama lu bahwa cewek juga dalam kondisi yang lagi heads, terus kedua adalah kondisi kalau pertama kan emang manusia bener yang emang belum meninggal ya. Iya. Cuma dia lagi head aja, lagi kotor dan dia lagi jalan di dan ketujuan yang lagi tujuan yang tempat yang serem ya. Iya. Yang creepy. Kalau yang kedua ini kan sebenarnya ini bukan manusia kan. Kalau menurut Iya, gua ini horin ya. Horinnya dia soalnya kalau menurut gua, pengetahuan gua, kalau orang udah meninggal itu kan berarti rohnya udah dalam genggaman Allah dong ya. Cuman dia ada horin yang dampingin itu yang kadang bisa muncul. Tapi kalau artian dari cerita lu yang gue jabarin ini sepertinya si cewek ini nggak mengganggu, cuman memberi rezeki dengan cara dia. Iya, Bukan cara yang lazim. Lu sempet kaget, lu sempet shock. Iyalah sok lah, gimana kagak sok. Yang gua bawa ada di fotonya. Lu akhirnya udah ngasih doa, bantu ngasih doa nggak pada hari itu juga? Ya wajib, pastilah. Lu doain dia dong. Gua langsung doain.
Oh itu saat itu campur aduk antara, yang pasti saat itu gue merasa ya ampun kok kaget mendapatkan pengalaman yang baru. Ya kan itu bener-bener sebuah pengalaman sangat baru. Nganter korin ya, nganter korin, kayak gitu. Namanya gue juga nggak tahu ya. Mudah-mudahan dia diterima amalnya. Amin. Allah. Kayak gitu. Ya. Dia udah memberi rezeki lu tuh. Iyalah. Tapi dengan cara dia, dengan cara yang tidak lazim. Betul. Atau ya bisa bilang itu emang pada saat gue lagi merasa gue lagi udah desperate banget. Ya gue minta tolong kepada ya gue berdoa sama Allah, mungkin ini dengan izin Allah ya. Gue dikasih kayak gitu. Walaupun caranya sangat unik ya. Unik. Udah sampai situ terakhir tuh. Lu akhirnya pamitan, lu pulang. Gua pamitan. Gua pulang ya. Gua sedikit ya istilahnya kalau kata istilah kita sedikit Takut. ngebuang apa? Bukan buang sial ya istilahnya biar halal ya gua. Sedekahin sedikit, Nah, udah. sedikit. Kayak gitu langsung gua pulang tuh. Karena emang dikasih lebih sih ya. Kayak gitu. Emang dikasih lebih. Itu doang sih. Itu doang ceritanya. Oke.